Lecehkan bocah seorang kakek ditangkap polisi di Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya pelaku melakukan aksi bejatnya lebih dari satu kali dengan iming-iming dibelikan jepitan rambut. Pria lansia berinisial HG tidak berkutik saat digiring petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Maros, Sulawesi Selatan. Kakek berusia 68 tahun ini diduga melecehkan bocah 8 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku memperdaya korban dengan iming-iming akan dibelikan jepitan. Aksi bejatnya terbongkar saat ayah dan tantenya mendapati korban saat sedang berada di rumah pelaku dan menemukannya tanpa busana. Tak terima, keluarga korban langsung lapor polisi. Dari hasil visum, petugas menemukan tanda pelecehan yang dilakukan pria itu. Korban datang ke sana untuk menagih janji sama pelaku ini. Untuk dari pengakuannya Bu, seberapa kali Bu dilakukan ini? Dari pengakuan korban? Pengakuan korban 2 kali. Ibu, dari hasil visum sendiri gimana sih? Hasil visum Terbukti kalau ada persetubuhan. Saat ini pelaku diperiksa penyidik unit PPA Polres Maros. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah indekos mewah digerebek karena dijadikan tempat industri ganja sintetis di Bandung, Jawa Barat. Barang bukti ganja ditemukan polisi setelah disembunyikan di bawah tempat tidur. Anggota Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat. Di lokasi, petugas mendapati satu orang pelaku yang sedang meracik ganja sintetis. Saat penggeledahan, polisi menemukan ganja sintetis seberat 1 kg yang disembunyikannya di bawah tempat tidur. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi yang digunakan pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku belajar otodidak membuat ganja sintetis untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Kan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JME, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintetis yang mereka perjualbelikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 6 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwana Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi. Satu unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Pekanlabuhan, Medan, Labuan Kota, Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk tetap melaju kencang di tengah banjir. Meski truk jadi sasaran amuk warga, sopir tidak dihakimi sehingga ia bisa melanjutkan ke tujuannya dengan kaca depan rusak. Karena kenceng dia, dia itu keceprat ke jalan, mengenai orang itu. Makanya dilempari. Jadi sopirnya tadi kayak mana Pak? Ini lempar, selamat orang juga. Selamat ya. Banjir yang terjadi ini akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga dan memilih mengungsi ke tetangga yang lebih tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.